Bayangkan seorang kepala desa di pelosok Garut, berdiri gagah di hadapan warganya, tapi diam-diam menyimpan 7 istri di 7 rumah berbeda. Semuanya dibiayai dari uang rakyat. Saat warga hidup dalam kemiskinan, ia malah membangun kerajaan keluarga dari anggaran desa. Tapi takdir berubah saat Kang Deddy Mulyadi turun tangan. Dengan bukti lengkap dan keberanian luar biasa, skandal ini dibongkar habis-habisan di depan publik. Pemecatan terbuka, audit dana desa, hingga revolusi kepemimpinan dimulai dari sini. Kisah nyata ini bukan hanya memalukan, tapi membangkitkan. Karena dari satu pengkhianatan, lahir gelombang keadilan. Siapkah Anda menyaksikan kebenaran yang akhirnya menang? Di sebuah desa kecil di Garut yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, tersiar kabar mengejutkan yang mengguncang banyak pihak. Seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya memberanikan diri mengirimkan surat terbuka kepada Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang dikenal tegas terhadap praktik menyimpang di pemerintahan desa. Dalam surat itu, si pengirim menyebutkan bahwa kepala desa mereka memiliki kehidupan pribadi yang tidak biasa, yakni memiliki 7 istri sah, yang semuanya tidak saling mengenal satu sama lain. Isu ini mengundang kecurigaan besar karena gaya hidup sang kades tak sepadan dengan gaji resmi yang diterima seorang pemimpin desa. Awalnya, Kang Deddy mengira ini hanyalah bentuk gosip murahan atau mungkin persaingan politik lokal. Namun sebagai tokoh yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas dalam kepemimpinan, ia tidak bisa menutup mata begitu saja. Kecurigaannya mulai tumbuh setelah mendapati beberapa laporan keuangan desa yang diserahkan oleh masyarakat tampak tidak wajar. Ada catatan pengeluaran untuk rumah dinas tambahan, biaya transportasi mewah, serta pengadaan peralatan rumah tangga yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional desa. Kang Deddy kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Dengan didampingi oleh tim kecil dari yayasan sosialnya, ia melakukan perjalanan ke desa yang disebut dalam surat tersebut. Sesampainya di sana, ia tidak langsung menemui kepala desa, tetapi memilih mendatangi warung-warung kecil dan berinteraksi dengan warga. Ia berbicara dengan para petani, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak yang bermain di pelataran. Banyak warga tampak gugup dan menolak bicara ketika ditanya soal kades mereka. Namun seorang ibu tua, yang dikenal jujur dan vokal di komunitas, akhirnya bersuara. Dengan suara gemetar dan mata yang berkaca-kaca, ia menceritakan bahwa memang sang kades sering datang ke beberapa rumah berbeda, masing-masing ditemani oleh seorang wanita yang ia perkenalkan sebagai istri resminya. Warga desa mulai menyadari keanehan ini, namun takut bersuara karena merasa tidak punya kuasa. Kami ini rakyat kecil, Pak. Siapa yang mau percaya kalau kami bilang kades punya istri banyak, kata sang ibu lirih. Penelusuran semakin dalam saat Kang Deddy dan timnya mulai mengamati struktur sosial desa tersebut. Mereka menemukan bahwa di sekitar wilayah desa, tersebar beberapa rumah baru yang dibangun dengan anggaran tidak jelas. Anehnya, rumah-rumah ini bukan digunakan untuk kegiatan desa, tetapi dihuni oleh perempuan-perempuan muda dengan status istri sah sang kades. Salah satu dari mereka bahkan sedang hamil besar, tak tahu menahu soal keberadaan istri-istri lainnya. Kecurigaan itu pun berubah menjadi keyakinan setelah tim berhasil mengumpulkan beberapa dokumen nikah dari kantor urusan agama, KUA, berbeda. Nama sang kades muncul berulang kali dengan pasangan perempuan yang berbeda, dan semuanya tercatat resmi. Beberapa pernikahan bahkan dilangsungkan dalam jarak waktu berdekatan, hanya berselang beberapa bulan. Yang lebih mengejutkan, semua istri itu mendapatkan tunjangan, kendaraan, dan bahkan modal usaha yang diduga bersumber dari dana desa. Kemarahan Kang Deddy memuncak ketika ia melihat kondisi jalan desa yang rusak parah, jembatan reot yang tak kunjung diperbaiki, dan fasilitas publik yang terbengkalai, sementara sang kades hidup baraja dengan 7 ratu. Ia tidak bisa tinggal diam. Ini bukan cuma masalah moral pribadi, tapi sudah menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara, ucap Kang Deddy dengan nada tegas kepada tim dokumentasinya. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk menyusun bukti-bukti dan segera merancang konfrontasi langsung. Namun, ia memilih strategi yang cermat agar sang kades tidak sempat menyembunyikan jejak. Tim Kang Deddy mulai melakukan pengamatan lebih intensif terhadap aktivitas sang kades. Mereka juga mulai mendokumentasikan rumah-rumah yang dihuni para istri untuk menguatkan laporan. Sementara itu, warga desa mulai ramai membicarakan kedatangan Kang Deddy. Harapan muncul di antara mereka, bahwa kehadiran sosok pemimpin yang tegas ini akan membawa perubahan. Beberapa warga bahkan memberanikan diri untuk menyumbang bukti tambahan seperti kwitansi, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan dengan staf desa yang mengatur jatah uang belanja untuk istri-istri kades. Perlahan-lahan, topeng kesalehan sang kepala desa mulai runtuh. Kang Deddy akan melakukan kunjungan mendadak ke kantor desa dan menghadapi langsung sang kades.
Ia ingin melihat bagaimana pemimpin yang selama ini diagung-agungkan itu merespons ketika semua rahasia kelamnya terbongkar. Disinilah awal dari ledakan besar yang akan mengubah nasib desa kecil itu selamanya. Pagi yang biasanya sepi di kantor desa itu mendadak berubah menjadi ramai saat mobil berplat oranye milik Kang Dedi Mulyadi memasuki halaman kantor. Para perangkat desa yang sedang duduk santai langsung berdiri tergesa-gesa. Mereka tidak diberi kabar sebelumnya bahwa mantan Bupati Purwakarta itu akan datang. Bahkan sang kepala desa sendiri tampak terkejut, keluar dari ruangannya dengan ekspresi yang campur aduk antara bingung, panik, dan gelisah. Sorotan kamera dari tim dokumentasi Kang Dedi sudah aktif sejak mobil berhenti, merekam setiap detail momen ini. Kang Dedi tidak basa-basi. Ia langsung masuk ke aula kantor desa, memerintahkan semua aparat desa untuk berkumpul. Dengan gaya khasnya yang tenang namun penuh tekanan, ia mulai bertanya kepada staf tentang struktur pemerintahan, penggunaan dana desa, dan kegiatan pelayanan publik. Semua pertanyaan itu hanyalah pengantar. Tujuan utamanya bukan soal administrasi, tetapi untuk menguji bagaimana mereka menjawab dengan jujur atau berbelit. Banyak dari mereka mulai terlihat gugup, menjawab dengan suara bergetar dan tatapan menghindar. Ketika suasana makin hening dan tegang, Kang Dedi berdiri dan menatap lurus ke arah kepala desa. Dengan suara berat dan nada penuh penekanan, ia berkata, "Saya datang ke sini karena mendapat laporan bahwa Bapak punya 7 istri. Betul atau tidak?" Suasana ruangan langsung seolah membeku. Tak ada suara lain kecuali desiran kipas angin tua yang berderit di sudut langit-langit. Kepala desa tampak kaget dan berusaha menahan ekspresi terkejut, tetapi peluh yang mengalir dari pelipisnya menjadi pengakuan tak bersuara. Sang kades berusaha tenang, lalu berkata, "Saya menikah secara sah, Pak. Semua istri saya setuju dan ini bagian dari adat yang berlaku di keluarga besar kami." Kalimat itu membuat dahi Kang Dedi mengernyit. Adat macam apa yang membolehkan pemimpin menggunakan dana rakyat untuk menghidupi 7 istri sekaligus? Tanyanya tajam. Para staf desa dan warga yang sudah mulai berkumpul di luar mendengarkan dengan mata lebar. Sebagian mulai merekam diam-diam. Kang Dedi melanjutkan dengan menunjukkan beberapa bukti. Fotokopi buku nikah dari berbagai KUA, foto rumah-rumah yang dibangun dengan anggaran desa namun ditempati oleh masing-masing istri, serta data pengeluaran keuangan desa yang mencurigakan. Sang kades mulai kehabisan kata-kata. Ia mencoba mengelak, menyebut bahwa semua dilakukan atas dasar cinta dan kesepakatan pribadi. Namun Kang Dedi menyela, cinta pribadi tidak boleh dibayar pakai uang rakyat. Warga desa mulai bergemuruh. Seorang ibu-ibu berseru dari luar ruangan, "Kami makan susah, jalanan berlubang, jembatan gak pernah diperbaiki. Tapi istri Pak Kades tiap bulan ganti motor baru." Suasana makin panas. Sang kepala desa tak lagi mampu menenangkan suasana. Beberapa stafnya terlihat gelisah, ada yang mulai saling pandang dan berbisik. Kang Dedi lalu bertanya kepada bendahara desa tentang aliran dana, namun yang bersangkutan menjawab terbata-bata. Kang Dedi kemudian memanggil 2 perwakilan warga masuk ke aula dan memberi kesempatan untuk bicara. Mereka menyampaikan keluh kesah yang selama ini dipendam, mulai dari proyek jalan yang tidak pernah selesai, bantuan UMKM yang hanya dibagikan ke orang-orang dekat Kades, hingga pembagian BLT yang tidak merata. Semuanya semakin memperkuat bahwa penyimpangan ini bukan hanya soal moral, tapi menyangkut ketidakadilan sistemik di bawah kepemimpinan Kades tersebut. Dengan emosi yang tetap terkendali namun tajam, Kang Dedi berkata bahwa tidak ada toleransi untuk pemimpin desa yang menyalahgunakan kepercayaan publik. Ia meminta sang kades menandatangani surat pengunduran diri secara sukarela agar tidak diperparah dengan laporan pidana. Sang kades menolak dan bersikeras bahwa ia belum bersalah. "Saya punya hak untuk membela diri, Pak," ucapnya dengan suara bergetar. Namun Kang Dedi hanya menggeleng pelan. "Baik. Kalau begitu kita serahkan ke hukum." Setelah pertemuan itu, Kang Dedi memerintahkan tim hukumnya untuk mulai menyiapkan laporan resmi ke Inspektorat Kabupaten. Semua data yang terkumpul akan dibawa sebagai bukti awal. Ia juga mengarahkan agar dilakukan audit total terhadap anggaran desa selama 5 tahun terakhir. Sebelum meninggalkan desa, ia menemui beberapa istri dari Kades secara langsung untuk menanyakan kondisi mereka. Beberapa dari mereka menangis dan mengaku tidak tahu bahwa mereka dimadu tanpa izin dan kebohongan yang berlapis-lapis. Kunjungan ini menjadi titik awal bagi gelombang besar perubahan yang akan terjadi. Video kejadian itu diunggah oleh tim Kang Dedi dan langsung viral di media sosial. Komentar publik membanjiri, mayoritas memuji ketegasan beliau. Namun di balik semua itu, pertanyaan besar menggelayuti. Berapa banyak lagi kades-kades seperti ini yang belum terbongkar?
Dan mampukah sistem yang selama ini dia memperbaiki dirinya sendiri? Perjalanan masih panjang, dan drama belum usai. Setelah konfrontasi langsung yang menggegerkan kantor desa, fokus Kang Deddy beralih kepada para perempuan yang disebut sebagai istri-istri sah kepala desa. Masyarakat sudah mendengar desas-desus mengenai keberadaan mereka, tapi baru kali ini publik mulai menyadari bahwa jumlah mereka bukan 2 atau 3, melainkan 7. Yang lebih menyedihkan, tak satu pun dari mereka tahu bahwa mereka sedang dimadu. Setiap istri merasa dirinya adalah satu-satunya pendamping sah dari sang kepala desa, dan masing-masing hidup dalam dunia yang dibangun dari kebohongan. Kang Deddy bersama tim sosialnya mulai mengunjungi satu persatu rumah tempat para istri tinggal. Rumah-rumah tersebut tersebar di wilayah yang cukup berjauhan, seolah memang sengaja dijauhkan agar mereka tak saling bertemu. Istri pertama, seorang wanita setengah baya yang sudah mendampingi Kades sejak awal menjabat, mengaku sudah mulai curiga namun selalu dihibur dengan dalih bahwa sang suami sering bepergian demi tugas. Air matanya jatuh saat mengetahui bahwa dirinya bukan satu-satunya. Di rumah kedua, seorang perempuan muda yang masih berusia 20-an menyambut dengan senyum kikuk. Ia baru menikah 2 tahun lalu, dan telah memiliki seorang balita. Ketika ditanya oleh Kang Deddy tentang kehidupan rumah tangganya, ia mengaku sering ditinggal, namun diberi uang bulanan yang cukup besar. Ia tak menyangka bahwa suaminya adalah seorang peternak istri. Ia bahkan belum tahu bahwa suaminya sudah punya anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Saat Kang Deddy menunjukkan foto-foto istri lain, ia tampak pucat dan syok berat. Salah satu istri lainnya, yang tinggal di rumah ketiga, mengaku bahwa ia dijanjikan akan menjadi tenaga honorer desa setelah menikah. Janji itu tak pernah ditepati. Ia hanya diberi usaha warung kecil yang ternyata modalnya berasal dari dana desa. Ia bingung, malu, dan merasa dipermalukan. Ketika mengetahui kenyataan bahwa suaminya punya 6 istri lain, ia hanya bisa terdiam. Saya kira saya satu-satunya. Ternyata saya hanya nomor entah keberapa, katanya lirih sambil memeluk anaknya yang masih bayi. Yang paling menyayat hati adalah pertemuan Kang Deddy dengan istri ketujuh, seorang gadis lulusan SMA yang baru dinikahi 2 bulan lalu. Ia masih terlihat polos dan belum tahu banyak soal dunia rumah tangga. Ia mengira telah menikahi pria yang serius, mapan, dan terhormat sebagai kepala desa. Saat mendengar kenyataan bahwa ia hanya bagian dari deretan panjang pernikahan yang syarat manipulasi, ia menangis terseduh-seduh. Kang Deddy menenangkan dan berjanji akan membantu memberikan pendampingan hukum dan psikologis. Kisah dari setiap istri ini direkam secara hati-hati oleh tim Kang Deddy. Mereka tidak hanya ingin mengekspos skandal, tapi juga memperjuangkan keadilan dan pemulihan mental para korban. Para istri ini bukan pelaku, tapi korban dari sistem kekuasaan yang telah disalahgunakan. Seluruh pengakuan ini menjadi potret betapa jabatan bisa digunakan untuk membangun istana kebohongan, jika tanpa pengawasan. Wawancara-wawancara ini kemudian disusun dan diunggah secara bertahap oleh tim media Kang Deddy di media sosial dan YouTube. Video tersebut langsung viral, mengundang simpati dan kemarahan publik. Banyak komentar datang dari perempuan-perempuan di seluruh Indonesia yang menyatakan keprihatinan dan dukungan bagi para istri. Bahkan beberapa tokoh nasional dan aktivis perempuan mulai angkat bicara, meminta agar kasus ini tidak hanya berakhir di pemecatan, tetapi juga penegakan hukum yang serius. Kejadian ini juga membuka diskusi luas di masyarakat tentang poligami, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan kuasa dalam rumah tangga yang dibungkus oleh jabatan publik. Para istri yang sebelumnya malu mulai bersuara, didampingi oleh pengacara dan aktivis dari organisasi perempuan. Mereka mulai melapor ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, serta meminta kejelasan status hukum dan hak atas harta yang selama ini mereka terima dari dana desa. Kang Deddy kemudian mengadakan pertemuan terbuka dengan semua istri di satu lokasi netral. Di sana, untuk pertama kalinya, ketujuh perempuan itu bertemu langsung dan menyadari kenyataan yang menyakitkan. Mereka semua telah ditipu oleh orang yang sama, atas nama cinta dan kuasa. Pertemuan itu dipenuhi air mata, keheningan panjang, dan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Namun dari situ pula muncul tekad bersama, mereka tidak akan diam. Kang Deddy berdiri di tengah-tengah ketujuh perempuan itu, berkata dengan suara berat, "Kalian bukan perempuan lemah. Kalian korban dari permainan kekuasaan yang kotor. Dan saya akan pastikan, ini tidak akan terulang di desa manapun di Indonesia." Kata-katanya disambut anggukan perlahan dari para istri yang mulai menatap masa depan dengan keyakinan baru, meski luka di hati mereka masih membekas dalam. Setelah pengakuan dari para istri kepala desa terpublikasi luas dan menjadi viral, gelombang tekanan publik terus mengalir deras. Kang Deddy tak tinggal diam, segera menghubungi inspektorat daerah dan memerintahkan dilakukan audit menyeluruh terhadap anggaran desa tersebut.
Selama 5 tahun terakhir, banyak catatan penggunaan anggaran yang mencurigakan, terutama pembelian aset, hibah tunai, dan pembangunan rumah yang tidak tercatat dalam laporan resmi desa. Audit ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi yang selama ini terselubung di balik praktik poligami ilegal itu. Tim auditor yang ditugaskan menemukan temuan awal yang mencengangkan. Sejumlah besar dana yang tercatat untuk pembangunan fasilitas desa justru ditransfer ke rekening pribadi. Beberapa di antaranya adalah rekening milik istri-istri sang kades. Lebih buruk lagi, pengeluaran tersebut ditutupi dengan kwitansi palsu dari toko bangunan fiktif dan nota pembelian barang palsu. Perusahaan penyedia barang yang disebutkan dalam laporan tidak bisa ditemukan secara fisik, atau ternyata tidak pernah ada. Salah satu modus yang paling mencolok adalah proyek pengadaan kendaraan operasional untuk kegiatan desa. Dalam laporan, disebutkan pembelian 2 unit motor trail dan 1 unit mobil operasional. Namun, kendaraan tersebut tidak pernah terlihat digunakan oleh staf desa. Setelah ditelusuri, 2 motor itu berada di rumah 2 istri berbeda, digunakan untuk keperluan pribadi mereka. Sedangkan mobil operasional ternyata dipakai oleh istri termuda untuk belanja ke kota. Dalam audit BLT, bantuan langsung tunai, ditemukan kejanggalan besar. Banyak nama warga penerima manfaat yang ternyata fiktif. Uang tersebut ditarik oleh staf desa atas nama-nama palsu dan dibagikan kepada beberapa istri untuk membuka usaha kecil. Salah satu warung kelontong yang tampak besar dan ramai ternyata dibangun dari dana yang seharusnya untuk lansia miskin. Ini bukan hanya salah, ini keterlaluan, kata auditor kepada Kang Dedi saat menyerahkan hasil audit awal. Dugaan kolusi juga terbongkar. Bendahara desa ternyata punya hubungan keluarga dengan salah satu istri kepala desa. Ia menjadi kunci utama dalam memuluskan penggelapan dana. Tidak hanya menyetujui semua transaksi, ia juga membuat pembukuan ganda, 1 versi asli dan 1 versi untuk laporan ke atasan. Ketika diperiksa lebih lanjut, komputer kantor desa menyimpan banyak file dengan nama samaran. Namun setelah dibuka, semuanya berisi catatan pengeluaran pribadi sang kades. Kang Dedi segera menggelar konferensi pers kecil di balai desa, menjelaskan kepada masyarakat hasil audit yang baru didapat. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa apa yang terjadi bukan hanya pelanggaran moral, tetapi sudah masuk ke ranah kejahatan negara. Ini bukan hanya tentang punya istri 7. Ini adalah soal pengkhianatan terhadap rakyat yang memberi kepercayaan kepada pemimpinnya, ujarnya, disambut gemuruh warga yang memenuhi halaman kantor desa. Pihak Kejaksaan Negeri langsung dihubungi untuk membuka proses penyelidikan. Berkas hasil audit diserahkan sebagai bukti awal, disusul dengan laporan resmi oleh Kang Dedi dan tim. Tersangka utama jelas adalah kepala desa, tetapi penyelidikan juga menyasar bendahara desa, staf administrasi, dan 2 kontraktor fiktif yang namanya sering muncul dalam laporan. Ini bukan lagi skandal lokal, tapi kasus korupsi yang bisa masuk kategori besar karena menyangkut dana publik. Sementara itu, beberapa warga desa yang sebelumnya takut mulai berani bersuara. Mereka memberikan kesaksian bahwa sudah lama curiga dengan gaya hidup mewah kepala desa. Ada yang melihat langsung uang tunai dibawa pulang oleh sang istri, ada pula yang menyaksikan proyek jalan dihentikan tiba-tiba karena dananya hilang entah kemana. Keberanian warga ini menjadi energi baru dalam membongkar habis praktik kotor di balik wajah ramah sang kades. Kondisi ini mengguncang banyak desa tetangga. Beberapa kepala desa yang merasa memiliki rahasia kelam mulai gelisah. Mereka tahu bahwa langkah Kang Dedi tak akan berhenti di satu tempat. Hari ini dia datang ke desa seberang, besok bisa ke desa kita, kata seorang kades dengan wajah tegang di forum WhatsApp internal kepala desa se-Kabupaten Garut. Ini menandakan bahwa efek domino dari audit dan pemecatan ini mulai terasa. Kang Dedi memandangi bukit di pinggiran desa yang dulunya dijanjikan akan dibangun taman wisata. Proyek itu tidak pernah terjadi. Uangnya entah kemana. Ia mengangkat dokumen audit di tangannya, lalu berkata kepada warga yang berkumpul, jangan biarkan desa ini dikendalikan oleh orang serakah lagi. Kita bangun kembali, dengan kejujuran. Teriakan warga membalas kata-kata itu, dan perubahan pun mulai terlihat, meski jalan masih panjang. Setelah hasil audit dan laporan warga diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan pihak kejaksaan, keputusan diambil. Kepala desa akan disidangkan dalam forum terbuka. Forum ini bukan pengadilan hukum pidana, tetapi sidang etik dan pemberhentian jabatan yang dipimpin langsung oleh Inspektorat Daerah dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, aparat kecamatan, dan Kang Dedi Mulyadi sebagai penggagas pembongkaran kasus. Lokasinya dipilih di Aula Balai Desa, agar masyarakat bisa ikut menyaksikan jalannya proses. Warga datang berbondong-bondong, bahkan beberapa membawa spanduk bertuliskan, desa bukan warisan leluhur untuk disalahgunakan. Pagi itu,
sang kepala desa datang mengenakan batik dan peci hitam, dengan ekspresi wajah dingin. Ia dikawal oleh 2 orang staf yang juga ikut terseret kasus tersebut. Di dalam aula, suasana tegang. Kamera dari berbagai media lokal dan nasional sudah siap merekam setiap detik jalannya sidang. Kang Dedi duduk di depan, didampingi perwakilan inspektorat dan aparat hukum. Di sisi kiri ruangan, para istri kepala desa duduk dalam barisan, wajah mereka mencerminkan luka yang belum sembuh. Sidang dimulai dengan pembacaan hasil audit dan investigasi. Satu persatu bukti dibacakan, aliran dana fiktif, proyek mangkrak, pembelian aset pribadi dengan uang desa, hingga penyalahgunaan jabatan untuk menikahi 7 perempuan tanpa transparansi. Setiap pernyataan disambut dengan desahan warga yang marah atau tertawa sinis. Sang kepala desa mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua dilakukan demi keseimbangan keluarga dan niat baik membina rumah tangga. Namun tak satu pun pernyataan itu mendapat simpati. Kemudian, giliran para istri dipanggil untuk bersaksi. Satu persatu mereka berdiri dan mengutarakan isi hati, menyampaikan bagaimana mereka merasa dibohongi, dipermainkan, dan dimanfaatkan. Beberapa menangis, ada yang marah, dan satu diantaranya hanya diam dengan mata sembab. Kesaksian mereka menjadi pukulan telak bagi sang kepala desa. Tak hanya moralnya yang runtuh, tetapi wibawanya sebagai pemimpin desa lenyap di hadapan publik. Setelah semua saksi didengar dan bukti dibacakan, tibalah saatnya keputusan dijatuhkan. Perwakilan inspektorat membacakan surat pemberhentian tidak hormat kepada kepala desa atas pelanggaran berat terhadap etika pemerintahan dan penyalahgunaan kewenangan. Kang Dedi berdiri dan dengan suara lantang berkata, seorang pemimpin desa adalah pelayan rakyat, bukan raja kecil yang memperalat kekuasaan demi nafsu pribadi. Suara itu menggema dan disambut tepuk tangan serta sorakan dari warga. Saat surat pemecatan ditandatangani, sang kepala desa hanya bisa menunduk. Matanya kosong, tubuhnya lunglai. Ia tidak memberikan perlawanan lagi. Semua pembelaan yang disusunnya hancur di hadapan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Ketika ia berjalan keluar dari aula, tidak ada lagi hormat dari warga. Ia tidak lagi dipanggil Pak Kades, melainkan disebut dengan nada sinis sebagai Raja 7 Istri. Posisi kepala desa kemudian diserahkan sementara kepada sekretaris desa, hingga pemilihan ulang bisa dilakukan. Kang Dedi meminta agar proses regenerasi ini dilakukan dengan transparan dan partisipatif. Ia menyarankan agar warga mencari pemimpin yang benar-benar paham tugas, etika, dan mau melayani, bukan memperkaya diri. Jangan tertipu lagi dengan janji manis. Lihat rekam jejak, bukan hanya senyum di spanduk, ujar Kang Dedi dalam arahannya. Setelah sidang, banyak media mewawancarai warga. Salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa ini adalah momen bersejarah bagi desanya. Selama ini kami takut bicara. Tapi hari ini, keadilan benar-benar terasa, ujarnya sambil menyeka air mata. Seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa ia merasa anak-anaknya kini bisa punya masa depan lebih baik, tanpa dibayangi kecurangan pemimpin yang menyalahgunakan jabatan. Video sidang dan pemecatan itu menyebar luas di media sosial. Ratusan ribu komentar membanjiri unggahan tim Kang Dedi. Banyak yang memuji keberaniannya, menyebutnya sebagai simbol perlawanan rakyat kecil terhadap tirani kekuasaan. Kasus ini pun diangkat dalam beberapa talkshow nasional, dan bahkan dijadikan studi kasus di pelatihan integritas oleh Kementerian Desa. Kang Dedi berjalan menyusuri sawah di pinggiran desa, diiringi beberapa warga yang ikut membersihkan puing-puing proyek mangkrak peninggalan sang kades. Ia berkata pelan, keadilan itu memang lambat, tapi saat datang, tak ada yang bisa menghindar. Warga mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, langit desa terasa lebih cerah. Pemecatan resmi sang kepala desa memang telah dilakukan, namun gelombang dampaknya belum selesai. Kehancuran rumah tangga dari 7 istri yang sebelumnya tersembunyi perlahan menjadi tragedi terbuka yang menggugah simpati publik. Satu persatu dari mereka mengalami tekanan sosial yang berat. Sebagian warga, meski marah kepada sang kades, masih membawa stigma kepada para perempuan itu. Ada yang menyebut mereka istri simpanan, pelakor, atau perempuan rakus harta. Padahal, kenyataannya mereka juga korban kebohongan berlapis-lapis. Anak-anak dari pernikahan itu tak luput dari imbasnya. Di sekolah, mereka mulai dijauhi, dibisikkan teman-temannya sebagai anak kades istri keempat atau anak haram. Beberapa guru merasa bingung harus bersikap seperti apa, hingga Kang Dedi turun langsung mengumpulkan kepala sekolah dan mengingatkan bahwa anak-anak itu harus dilindungi. Jangan hukum mereka atas dosa bapaknya, tegasnya dalam pertemuan yang diadakan tertutup di aula kecamatan.
Sebuah pusat pendampingan anak dan keluarga akhirnya dibentuk untuk membantu para korban secara psikologis. Salah satu istri, yang tinggal di rumah paling kecil di pinggir desa, mengalami depresi berat. Ia tak bisa makan selama beberapa hari dan bahkan mencoba menenggak cairan pembersih lantai, namun berhasil diselamatkan tetangganya. Kang Dedi langsung mengirimkan psikolog rumahnya dan membawanya ke pusat rehabilitasi. Jangan biarkan korban jatuh lebih dalam karena kesalahan orang lain, ujarnya. Kejadian ini membuat publik semakin sadar bahwa skandal ini bukan sekadar cerita sensasional, tetapi tragedi nyata. 3 istri memilih mengajukan gugatan cerai melalui pengacara pendamping yang disediakan oleh organisasi perempuan. Mereka tidak ingin anak-anak mereka tumbuh dalam bayang-bayang kebohongan. Salah satu dari mereka mengaku sangat mencintai sang kades, namun tak sanggup menanggung beban bahwa dirinya ternyata bukan satu-satunya. Saya pikir saya istri kedua. Ternyata ketujuh. Hancur rasa percaya diri saya, katanya sambil menahan tangis. Di sisi lain, ada pula istri yang masih bimbang. Ia tidak tahu harus pergi kemana, karena selama ini seluruh biaya hidupnya bersumber dari sang suami. Tanpa keterampilan dan pendidikan tinggi, ia merasa tidak punya daya untuk hidup mandiri. Melihat situasi ini, Kang Dedi menginstruksikan tim sosialnya untuk membuat program pelatihan kerja, pemberdayaan perempuan, dan bantuan modal kecil bagi para istri yang terdampak. Beberapa LSM pun ikut ambil bagian, mulai dari pelatihan menjahit, membuat kerajinan tangan, hingga membuka warung. Desa itu perlahan berubah menjadi laboratorium sosial. Warga mulai bergotong royong bukan hanya untuk membangun ulang infrastruktur yang terbengkalai, tapi juga membangun kembali kepercayaan sosial yang hancur akibat skandal tersebut. Para tokoh masyarakat ikut turun tangan mendamaikan isu-isu di antara warga yang saling tuding atau membuli. Beberapa tetangga dari istri-istri kades mulai berubah sikap, mengulurkan tangan, dan meminta maaf karena pernah mengucilkan mereka. Pemerintah kabupaten, melihat efek sistemik dari kasus ini, akhirnya merilis anggaran khusus untuk program pemulihan sosial pasca skandal. Mereka menyebutnya Desa Pemulihan. Program ini mencakup penyuluhan tentang etika pemerintahan, kesehatan mental keluarga, dan pentingnya transparansi publik. Kang Dedi pun menyambut baik program ini dan menyarankan agar diterapkan ke seluruh desa yang pernah mengalami krisis kepemimpinan serupa. Media masih terus meliput perkembangan desa tersebut. Namun, kini fokusnya bukan lagi pada sensasi 7 istri, melainkan bagaimana desa itu bangkit. Beberapa istri bahkan mulai muncul dalam seminar dan acara diskusi, membagikan pengalaman mereka agar menjadi pelajaran bagi perempuan lain. Jangan percaya pada jabatan dan rayuan, pastikan dulu hatimu tidak sedang diperdaya, kata salah satu istri dalam acara pemberdayaan perempuan di Tasikmalaya yang disiarkan langsung. Meski proses pemulihan berjalan, tak dapat disangkal bahwa trauma itu tidak bisa hilang dalam semalam. Wajah-wajah lelah masih terlihat, terutama dari anak-anak yang bingung mengapa dunia mereka tiba-tiba berubah. Kang Dedi, yang rutin mengunjungi desa tersebut, selalu membawa semangat dan dukungan moral. Ia meyakinkan mereka bahwa masa depan mereka tidak akan ditentukan oleh dosa orang tua mereka, tapi oleh kekuatan mereka sendiri untuk bangkit. Di depan rumah salah satu istri, anak-anak dari 3 istri berbeda bermain bersama tanpa tahu masa lalu kelam orang tua mereka. Mereka tertawa, berlari, dan saling berbagi permen. Kang Dedi yang melihat dari kejauhan hanya tersenyum haru. Anak-anak ini pantas mendapatkan dunia yang lebih jujur, katanya pelan. Mungkin, dari reruntuhan ini, sebuah generasi baru yang lebih bersih akan tumbuh. Kasus kepala desa di Garut yang memiliki 7 istri dan menyalahgunakan kekuasaan bukan hanya menjadi titik balik bagi warga desa tersebut, tetapi juga mengguncang seluruh sistem pemerintahan desa di tingkat regional. Pemerintah kabupaten mulai melakukan evaluasi besar-besaran terhadap para kepala desa lain. Tim khusus dibentuk untuk menyelidiki laporan-laporan yang sebelumnya diabaikan. Desakan masyarakat pun terus mengalir, meminta agar integritas pemimpin desa tidak lagi dikompromikan demi popularitas atau kekeluargaan semata. Kang Dedi memanfaatkan momentum ini untuk meluncurkan sebuah inisiatif besar yang ia beri nama Gerakan Kades Berintegritas. Dalam kampanye ini, setiap calon kepala desa harus menjalani verifikasi rekam jejak, latar belakang keluarga, serta audit harta kekayaan sebelum diperbolehkan mencalonkan diri. Pelatihan etika kepemimpinan dan tanggung jawab sosial juga diwajibkan. Program ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, terutama generasi muda yang mulai tertarik untuk ikut terlibat dalam tata kelola desa. Di desa yang sebelumnya dipimpin oleh sang kades bermasalah, warga mulai membentuk panitia pemilihan kepala desa baru. Proses ini berlangsung lebih terbuka dari sebelumnya. Kang Dedi memastikan semua warga mendapat hak suara,
termasuk para perempuan yang sebelumnya terpinggirkan dalam urusan pemerintahan desa. Ia bahkan mengusulkan agar beberapa istri dari mantan kades yang kini sudah mandiri diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, baik sebagai pengurus BUMDes maupun kader PKK. Wajah-wajah baru muncul dalam bursa calon kepala desa. Bukan lagi orang-orang yang bermodal uang besar dan janji manis, tapi figur-figur yang dikenal jujur, aktif dalam kegiatan sosial, dan sudah terbukti komitmennya membangun masyarakat. Salah satu kandidat bahkan adalah mantan guru sekolah dasar yang dihormati banyak warga karena ketulusannya. Dalam debat publik yang difasilitasi oleh tim Kang Deddy, diskusi seputar kejujuran, transparansi, dan moralitas menjadi topik utama. Sementara itu, desa-desa lain di sekitar Garut mulai mengadopsi sistem transparansi baru. Mereka memasang papan informasi real-time soal penggunaan dana desa, lengkap dengan rincian pengeluaran dan nama penerima manfaat. Kang Deddy mendesak penggunaan teknologi digital agar laporan keuangan bisa diakses melalui aplikasi desa. Ini membuat masyarakat lebih terlibat dan mendorong kepala desa untuk bertanggung jawab penuh terhadap anggaran. Kementerian Desa pun turun tangan, menyambut baik inisiatif yang dimulai dari Garut ini. Mereka mulai menyusun pedoman nasional untuk pelatihan integritas kepala desa dan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Dalam salah satu forum nasional, kasus Kades 7 Istri dijadikan studi pembelajaran tentang pentingnya moralitas dalam jabatan publik di level paling bawah. Kang Deddy hadir sebagai pembicara utama dan menyampaikan pidato menyentuh tentang pentingnya kepemimpinan yang rendah hati dan bersih. Program Desa Pemulihan yang diluncurkan sebelumnya kini diadopsi oleh kabupaten lain yang ingin memperbaiki hubungan antara aparat desa dan warga. Para mantan korban, terutama perempuan yang sebelumnya diperalat oleh kekuasaan, diundang sebagai narasumber dan inspirator. Mereka menceritakan perjuangan mereka keluar dari keterpurukan, membangun usaha sendiri, dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan uang halal. Dari luka yang dalam, mereka tumbuh sebagai pejuang kehidupan. Perubahan juga terlihat dalam perilaku warga desa. Mereka kini lebih kritis, berani bertanya, dan tidak mudah dibodohi. Forum warga rutin diadakan, dan keputusan pembangunan tidak lagi dilakukan secara sepihak. Para pemuda desa membentuk kelompok pengawas yang bertugas memantau pelaksanaan proyek dan mencatat pelanggaran. Ini menjadi bagian dari revolusi sosial yang sebenarnya, membangun desa dari kesadaran bersama, bukan ketergantungan pada satu figur. Di tengah semua perubahan ini, Kang Deddy tetap hadir sebagai pengawas moral. Ia tak hanya datang saat ada masalah, tapi juga hadir saat panen, saat gotong royong, dan saat warga butuh motivasi. Ia menjadi simbol bahwa pemimpin sejati bukan hanya mereka yang menjabat, tetapi mereka yang mau mengangkat tangan orang kecil untuk berdiri sendiri. Ia terus mengingatkan, desa kuat bukan karena kadesnya hebat, tapi karena warganya cerdas dan berani bersuara. Warga berdatangan ke TPS dengan senyum dan harapan. Di ujung desa, anak-anak berlarian, sementara ibu-ibu duduk di warung sambil berdiskusi tentang calon pemimpin mereka. Di tempat lain, Kang Deddy berdiri menyaksikan dari jauh, lalu berbisik pelan, dari sini revolusi desa dimulai. Sebuah awal baru telah lahir, bukan dari gedung tinggi atau pidato besar, tetapi dari keberanian melawan kebusukan yang disembunyikan di balik senyuman berkuasa. Kasus pemecatan seorang kepala desa di Garut karena memiliki 7 istri dan menyalahgunakan dana desa menjadi sebuah narasi yang lebih dari sekadar skandal pribadi. Ia menjelma menjadi refleksi mendalam tentang krisis kepemimpinan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebangkitan kesadaran sosial di tingkat akar rumput. Cerita ini dimulai dari sebuah laporan anonim yang diterima oleh Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh publik yang dikenal dengan keberaniannya membongkar ketimpangan, hingga akhirnya membongkar seluruh tabir gelap dari sistem yang bobrok. Kang Deddy melakukan penyelidikan diam-diam dan menemukan bukti mengejutkan. Kepala desa tersebut bukan hanya melakukan poligami secara diam-diam, tapi juga menggunakan anggaran negara untuk menopang gaya hidup 7 istri yang tinggal di rumah-rumah mewah bertebaran di sekitar desa. Menandai konfrontasi publik yang menjadi titik balik cerita. Dalam sidang mendadak ke kantor desa, Kang Deddy langsung menantang sang kepala desa di hadapan staf dan warga. Dengan bukti-bukti kuat dan keberanian warga untuk bersaksi, wajah kemunafikan sang pemimpin desa mulai terkuak. Ternyata, kebohongan itu telah mengakar, bukan hanya soal rumah tangga, tetapi juga penyimpangan sistemik dalam penggunaan dana desa. Membawa kita lebih dalam ke dalam tragedi para perempuan yang menjadi istri sang kades. Dengan penuh empati, Kang Deddy mengunjungi mereka satu persatu dan menyaksikan sendiri bagaimana mereka semua telah ditipu. Mereka bukan pelaku, melainkan korban manipulasi yang dibungkus dalam status sah dan rayuan jabatan. Fokus bergeser pada pengusutan keuangan desa. Audit mendetail membuktikan bahwa bukan hanya moralitas yang dirusak,
Tetapi keuangan publik pun dijarah demi membangun kerajaan pribadi sang kepala desa. Dana bantuan sosial, pengadaan barang, hingga pembangunan infrastruktur desa semuanya dimanipulasi. Hal ini membuka jalan bagi tindakan tegas yang akhirnya dijatuhkan pemecatan resmi secara terbuka, disaksikan warga dan disiarkan ke seluruh negeri. Sang kades tak hanya kehilangan jabatan, tapi juga harga diri. Warga tak lagi memanggilnya Pak Kades, melainkan simbol korupsi lokal yang memalukan. Namun, cerita tidak berhenti pada hukuman. Dampak psikologis dan sosial bagi keluarga korban. Para istri menghadapi tekanan mental, pelecehan verbal, hingga stigma masyarakat. Anak-anak mereka menjadi sasaran buli dan diskriminasi. Disinilah sisi kemanusiaan Kang Dedi terlihat paling nyata. Ia membangun pusat pemulihan, mendampingi secara psikologis, dan membentuk program pemberdayaan agar para perempuan itu bisa mandiri. Langkah ini tidak hanya menyembuhkan luka, tapi juga menciptakan ruang tumbuh bagi masa depan yang lebih baik. Penegasan bahwa tragedi ini menjadi bahan bakar untuk revolusi sosial. Gerakan Kades Berintegritas lahir, membawa semangat baru ke banyak desa lain. Proses pemilihan kepala desa menjadi lebih transparan, partisipatif, dan berbasis moralitas. Para korban mulai bangkit, berbicara di forum publik, dan bahkan menjadi inspirasi bagi perempuan lain di Indonesia. Desa yang dulunya dijajah kekuasaan satu orang kini berubah menjadi contoh regenerasi yang sehat. Warga berani bersuara, teknologi dimanfaatkan untuk keterbukaan, dan semangat gotong royong kembali menyala. Seluruh rangkaian dari bab 1 hingga bab 7 mengajarkan bahwa perubahan sejati lahir dari keberanian membongkar kebusukan, dari keteguhan hati untuk berpihak pada kebenaran, dan dari keyakinan bahwa kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan menguasai. Kisah ini bukan hanya tentang seorang kades yang dipecat karena punya 7 istri, tapi tentang bagaimana satu tindakan benar bisa menular menjadi gelombang besar perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan seperti yang selalu dikatakan Kang Dedi, desa kuat karena rakyatnya berani.